Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di podcast Darul Mughni, media dakwah syiar Islam dan informasi mengenai pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Kami ucapkan terima kasih kepada para Sobat Madani yang telah mengikuti podcast live kami. Bersama saya Diderian Arianto selaku host, dan saya ditemani oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Soleh SPD MM. Assalamualaikum Ustadz Soleh. Waalaikumsalam ya Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz Soleh? Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz Soleh. Saya ucapkan terima kasih Ustaz Soleh malam hari ini bisa mendampingi saya di acara podcast Darul Mughni. Ini merupakan program baru di Pondok Darul Mughni Al-Maliki ini. Dengan adanya podcast ini insya Allah tujuannya untuk sebagai syiar Islam, kemudian juga sebagai sarana informasi untuk terkait pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Alhamdulillah. Baik Ustaz Soleh, sebelum kita memasuki bincang-bincang kita ini tentang pondok ya, karena malam hari ini insya Allah tema kita adalah mengenai seputar Darul Mughni, alasan kenapa harus mondokin anak di Darul Mughni. Begini Ustaz Soleh, melihat perkembangan zaman yang semakin kesini, kemudian kita melihat fenomena ataupun keadaan masyarakat sekitar, rasa-rasanya pondok pesantren ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tepat, yang paling tepat sebagai pilihan orang tua untuk anaknya melanjutkan setelah lulus SD maupun lulus MI. Nah, kira-kira menurut Rasulullah kenapa orang tua itu harus memasukkan anaknya ke dalam pesantren? Tentunya orang tua ingin memasukkan anaknya ke pesantren pasti ada alasan. Yang pertama pastinya orang tua berharap anak-anak itu mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam, ya, yang lebih lah, mungkin di MTE, Sanawi ataupun yang lain, ya, diberikan pendidikan agama, tetapi tidak seluas, tidak sedalam di dunia pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya di pesantren ini mereka dibangun karakter, ya, karakter building, ya kan, kehidupan di pesantren. Jadi pesantren mengajarkan anak untuk hidup mandiri, bertanggung jawab, sabar, ikhlas, dan tentunya berakhlakul karimah. Itu yang kedua Ustadz. Yang ketiga tentunya orang tua berharap dengan kemajuan teknologi yang canggih, dengan gadget yang luar biasa ini, walaupun banyak positif tapi di sisi lain banyak negatif, ya, sehingga orang tua berharap dengan anaknya di pesantren mereka lebih terjaga dari pergaulan bebas, ya, baik di medsos dan lain sebagainya. Jadi melindungi anak-anaknya dari pengaruh negatif lingkungan, ya, termasuk juga medsos, diantaranya HP, karena memang di pesantren kita ini HP tidak dibolehkan Ustaz, ya, karena kita lihat banyak negatifnya, ya. Kemudian tentunya di pesantren menanamkan nilai-nilai keagamaan, ya. Pesantren mengajarkan anak untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan. Mereka dilatih pembiasaan, baik puasa sunnah, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah, yang barangkali ketika di rumah orang tua nggak mampu untuk melakukan itu semua, ya, menjadi contoh buat anak-anaknya dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu pesantren mengajarkan mereka untuk hidup sederhana Ustaz, ya. Ini apa yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Kiai kita, ya, orang yang biasa makan tempe disuruh makan ayam dia bisa, tapi biasa makan enak suruh makan tempe belum tentu bisa. Anak pesantren makan apa aja jadi, makan sambal terbang jadi Ustaz. Mungkin itu Ustaz juga pernah ya? Pernah Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz Soleh, kalau kita melihat berbagai macam pesantren yang ada di Indonesia kini dengan berbagai macam model atau berbagai macam sistem, kita melihat ada pondok modern misalnya, kemudian yang paling tertua ya pondok Salafiyah,
dan kita juga lihat ada beberapa model pondok tahfiz, kemudian kiroat dan lain sebagainya. Nah, menurut Ustaz Soleh ini, dengan berbagai macam model pesantren yang ada di Indonesia, kira-kira Darul Mughni ini sistemnya tuh seperti apa, Ustaz Soleh? Jadi Pondok Pesantren Darul Mughni Al-Malik ini Bapak Kiai Haji Mustofa Mughni, beliau selaku alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, ya, Mbak pimpinan Bapak Kiai Haji Sukun Ma'mun, ya, kurang lebihnya seperti Darul Rahman. Ya, artinya beliau mengadopsi pendidikan modern, ya, melaksanakan pendidikan memakai sistem perpaduan antara kurikulum modern dan kurikulum pesantren salafiyah. Di samping anak mereka diajarkan disiplin muhadharah, muhadasah, yaitu ciri khas pesantren modern. Namun mereka juga tidak kalahnya diberikan, ya, pelajaran-pelajaran muatan-muatan salafiyah, kitab-kitab salafiyah, ya, seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Jurumiyah, Imriti, yang barangkali ini jarang, ya, di pesantren modern, ya. Namun Darul Mughni memadukan dua sistem ini, ya, sistem perpaduan modern, pondok pesantren modern dengan sistem perpaduan salafiyah, Ustadz. Dan kita dengan jenjang pendidikan 6 tahun, tingkat sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun dengan ujian negara. Dan alhamdulillah Darul Mughni baik sanawiyahnya maupun aliyahnya ini sudah terakreditasi A, Ustadz. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti Darul Mughni ini sebetulnya kata perpaduan yang ada terlabelkan dengan Darul Mughni ini memadukan kurikulum antara pesantren modern, betul, dengan salafiyah gitu. Betul, Ustaz. Jadi ada pesantren yang hanya modern doang, sehingga ketika saya tanya adakah pelajaran kitab, nggak ada, atau salafiyah doang, ya. Akhirnya kayak seperti bahasa Arab dan Inggris itu memang tidak diterapkan. Ya, namun Darul Mughni memadukan dua sistem tadi. Sistem pesantren modern dan pesantren salafiyah, Ustaz. Namun tadi itu yang perlu digarisbawahi bahwa Darul Mughni ini berada di bawah Kementerian Agama sehingga anak-anak bisa ikut ujian negara dan mendapatkan ijazah, Ustaz. Baik, itulah sistem yang dipakai di Darul Mughni, jadi bisa dikatakan paket komplit ya, Ustaz Soleh. Komplit, ya? Kurang apa lagi? Kurang apa lagi ya? Masih gitu ragukah dengan Darul Mughni? Baik, Ustaz Soleh. Kalau melihat angka dari tahun ke tahun, Ustaz Soleh, ya, kalau berdasarkan data PSB itu hampir 5 tahun ini Darul Mughni ini hampir 1000 yang masuk, Ustaz Soleh. Rata-rata tuh 1000 bahkan 1000 lebih. Artinya peminatnya ini luar biasa. Begitu animo masyarakat sekitar pondok pesantren ini sangat besar karena Darul Mughni ini, Ustaz Soleh. Kalau boleh tahu, Ustaz Soleh, kira-kira apa sih yang membuat animo masyarakat sekitar ini sangat tinggi terhadap pondok pesantren Darul Mughni ini selain daripada sistem tadi, ya? Betul, Ustaz. Jadi begini, ketika orang tua ingin memasukkan anaknya pesantren, pasti saudaranya, keluarganya ataupun tetangganya akan bertanya, Darul Mughni gimana kualitasnya? Bagus enggak? Ya kan? Insya Allah Darul Mughni, ya, insya Allah kualitas bagus. Apa buktinya? Banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih. Ya, belum lama kita mendapatkan juara umum Piala Gubernur Marching Band, Ustaz. Ya, juara piala. Kemudian belum lagi juara 1 Eko Pontren se-Kabupaten Bogor di tahun 2019. Ya, kemudian juara aksioma hampir setiap tahunnya, Ustaz. Ya, juga Musabaqah Qiratul Kutub yang belum lama dilaksanakan se-Kabupaten Bogor, serta Pekan Raya Ilmiah Sains, Ustaz. Ya, tentu itu menjadi pertimbangan orang tua, ya, bahwa Darul Mughni ini salah satu menjadi pilihan karena dilihat dari prestasinya. Yang kedua tentunya manhaj dan sistem tadi, perpaduan, Ustaz. Yang ketiga melihat fasilitas yang mendukung, ya, dengan ada CCTV kurang lebih hampir 400, Ustaz. Kemudian dapur modern yang higienis dengan mesin yang canggih, ya, bisa memasak sekian karung dalam sehari, ya. Belum lagi ada IPAL, ya, sebagai instalasi pengolahan air limbah yang kadang-kadang ini menjadi kendala di beberapa pesantren, ya, apalagi dengan jumlah
santri yang banyak kayak di Darul Mughni ini. Kemudian ya dilihat juga kamar santri dan kamar mandi yang bersih Ustaz. Ya, beberapa wali santri udah survei melihat kamar yang rapi, yang bersih. Ini menjadi daya tarik dan semangat orang tua ingin menitipkan dan memondokkan anaknya di Darul Mughni. Ditambah lagi ada badan usaha pesantren. Ya, ada percetakan, bordir, konveksi, DMAT, DMC, DMBakti, DMKP, workshop dan lain sebagainya. Jadi merasa bagaimana anak ini merasa nyaman seperti di rumah Ustaz. Ya, jadi Bapak Kiai berupaya untuk menciptakan suasana di rumah bahwa mereka tidak merasa asing dan tidak merasa terkekang. Karena apa? Banyak fasilitas-fasilitas yang bisa ya mereka nikmatin. Belum lagi ada lapangan futsal yang terbaru Ustaz. Udah lihat Ustaz ya? Sudah lihat, sudah lihat. Alhamdulillah. Udah standar internasional itu kan. Itu yang terbaru Ustaz, alhamdulillah. Belum lagi ada gor badminton ya Ustaz. Jadi Ustaz nggak perlu keluar lagi. Ya, karena udah ada gor badminton di dalam ya. Kemudian ada aula serbaguna yang dilengkapi dengan videotron Ustaz. Oh, videotron. Ya, jadi langsung Ustaz mukanya kelihatan tuh ya. Ditambah juga alhamdulillah ada klinik sendiri Ustaz. Kadang-kadang di pesantren ketika anak sakit bingung ya harus bawa ke rumah sakit yang jauh, berobat yang jauh. Tapi alhamdulillah Darul Mughni sudah dilengkapi, ada kliniknya. Bahkan sedang dalam proses Ustaz ada kolam renang nih. Mohon doanya Wah, Ustaz. luar biasa. Dalam waktu 2-3 bulan ada kolam lagi, renang ya? Ada kolam renang. Ada kolam renang. Tentunya ini menjadi daya tarik juga buat masyarakat, buat para calon wali santri bahwa ya semuanya tadi kata Ustadz paket komplit. Paket komplit. Ya. Apalagi nantinya ada wisma atau motel Ustadz, seperti penginapan. Penginapan. Oh, jadi wali santri yang akan datang ini bisa nginep ya Ustadz? Bisa Ustadz. Bisa sekali. Bisa sekali. Bisa sekali gitu. Jadi itu terusus wali santri yang tinggal jauh-jauh kali ya? Yang jauh atau yang dekat pun boleh Ustadz. Barangkali anaknya dia belum betah atau lagi sakit, ditengokin orang tua, bolak-balik repot, akhirnya mungkin harus pengen nginap dulu, ada Ustadz. Jadi disiapkan. Ya, tentunya ini menjadi salah satu upaya pesantren untuk menciptakan suasana yang nyaman buat anak-anak. Baik Ustaz Soleh. Ditambah satu lagi Ustadz. Oh, ada lagi Ustaz Soleh. Ada lagi. Apa lagi nih? Fasilitas yang lengkap ya. Ditambah yang lebih ini lagi biaya yang relatif terjangkau Ustadz. Oh, biaya Ustadz. Biaya Ustadz. Ini kadang-kadang orang itu pengen biayanya berapa? Iya, betul. Ya, biayanya berapa? Kenapa? Karena sekelas Darul Mughni yang tadi fasilitas lengkap dengan biaya terjangkau ini jarang Ustaz. Ya kan ada banyak pondok pesantren modern lengkap fasilitasnya tapi biayanya wow. Iya. Ya, tapi Soleh sebelum nyepil biayanya kita sapa dulu para sobat Madani ya. Oke. Ya, sobat Madani ya jangan lupa di like kemudian di komen. Bagi sobat-sobat Madani yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan Darul Mughni ini, silakan di komen di bawah. Apapun yang berkaitan dengan masuk Darul Mughni ya, tentang informasi PSB silakan ditanyakan ke komen bawah, nanti akan kita langsung tanyakan kepada narasumber kita Ustaz Soleh. Baik Ustaz Soleh, ini kita buat penasaran dulu nih Ustaz Soleh ya. Siap Ustaz. Kita buat penasaran dulu, tadi katanya kenapa alasan Darul Mughni ini animo masyarakat sangat besar ya, diantaranya adalah fasilitas. Dengan fasilitas yang begitu luar biasa, yang begitu lengkap lah ya, paket lengkap, kemudian manhaj sistem yang memadukan antara perpaduan salafi dan modern. Nah, kira-kira Ustaz Soleh nih, siap Ustaz, masuknya tuh berapa Ustaz Soleh? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk menitipkan atau untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren Darul Mughni Ustaz ya, ini dari mulai tahun kemarin hingga tahun ini bahwa biayanya nggak ada kenaikan Ustaz. Nggak ada kenaikan? Nggak ada kenaikan, walaupun secara fasilitas terus Bapak Kiai pembangunannya bertambah. Tadi ada fasilitas futsal, gor, kolam renang, tapi secara biaya tahun ini pun belum ada kenaikan. Kira-kira di angka 2 digit atau belasan atau puluhan Ustaz Soleh?
Masih di bawah 10 Ustaz. Masih di bawah 10. Masih, ini kudunya ini udah di atas 20 Ustaz. Yang benar Ustaz. Yang Kita kan melihat pondok-pondok yang ada di Jabodetabek khususnya ya. Betul. Itu hampir sudah belasan, bahkan sudah ada yang puluhan juta Ustaz Soleh. Betul. Masa sih artinya pondok dengan sebegini paket komplitnya biayanya masih di bawah 10 juta Ustaz Soleh? Masih Ustaz. Hanya 7.800.000. Luar biasa. 7.800.000 ya. Jadi kenapa Darul Mughni dengan biaya yang murah, ya kan, dengan fasilitas yang lengkap, yang mewah, tetapi biaya yang murah. Harapannya agar semua kalangan bisa masuk Ustaz. Baik kalangan yang menengah ke atas ataupun yang menengah ke bawah. Ya kan, karena yang berharap mendapatkan pendidikan agama ini bukan hanya orang-orang yang berduit. Betul. Orang yang mungkin ekonominya kurang, dia juga pengen anaknya pintar agama, pengen juga masuk pesantren, tapi kalau melihat biaya besar akhirnya dia mundur. Tapi ke Darul Mughni ya, walaupun mungkin profesinya biasa-biasa saja, alhamdulillah mereka bisa menitipkan dan mensekolahkan anaknya di pesantren Darul Mughni ini Ustaz. Tapi kira-kira sesuai tadi biaya yang disebutkan 7.800.000 ya. Iya Ustaz. Itu tuh hanya daftar saja atau udah all in nih Ustaz? Oh, udah all in tentunya Ustaz. Dapat apa aja kira-kira Ustaz Soleh? Jadi para wali santri yang sudah mendaftarkan putra-putrinya 7.800.000 untuk putra dan 7.950.000 untuk putri, itu mereka mendapatkan paket all in. Dari mulai seragam sekolah Seragam, Ustaz. oke. Kemudian kitab-kitabnya Ustaz. Lemarinya juga udah disiapkan. Kasurnya juga udah disiapkan. Ya, dan segala atribut-atributnya juga termasuk Ustaz. Ya, itu udah paket komplit. Jadi orang tua kesini hanya menyiapkan mungkin pakaian sholat dan sehari-hari aja Ustaz. Luar biasa Ustaz Soleh. 7.800.000 paket lengkap itu Ustaz Soleh. Lemarinya dapat, kasurnya dapat, seragamnya dapat, baju olahraga dapat, kitabnya dapat Ustaz Soleh. Kitabnya dapat juga Ustaz. Jangan-jangan bayaran bulanannya mahal nih Ustaz Soleh nih. Wah, itu masuknya murah tapi bulanannya mahal nih Ustaz Soleh. Boleh di-spill Ustaz. Berapa kira-kira Ustaz Soleh? Masih di bawah 1 juta Ustaz. Masih di bawah 1 juta juga? Masih di bawah 1 juta. Yang benar Ustaz Soleh. Berapa kira-kira masuknya? Sampai tahun ini Darul Mughni hanya SPP-nya 850.000 Ustaz. 850.000 Ustaz Soleh. Itu udah all in. All in juga? All in juga Ustaz. Udah termasuk sekolah? Sekolah iya. Makan 3 kali Ustaz. 3 kali. Asramanya Ustaz Soleh. Asrama juga, mereka mau ke toilet bolak-balik setiap jam boleh. Termasuk air, listrik, fasilitas listrik, semuanya. Iya. Bisa dibayangkan kita ke toiletnya 2.000 Ustaz. 850.000. Lagi-lagi paket all in tuh Ustaz Soleh. Paket all in, paket komplit Ustaz pokoknya. Luar biasa. Artinya kita melihat pondok-pondok di sekitar Jabodetabek ini udah hampir 1 koma Ustaz Soleh ya. 1 koma. Bahkan saya dengar pondok tetangga kita nih sekitar Kelapa Nunggal Cilengsi ini udah 1 koma Ustaz Soleh. 1 koma. Tapi Darul Mughni ini biaya masuknya terjangkau, kemudian per bulannya juga terjangkau. Sangat terjangkau. Dan itu pun menunya Ustaz ya bervariatif. Oh, jangan-jangan tahu tempe terus nih makannya? Enggak hanya tahu tempe Ustaz ya, ayam ketemu, daging ketemu, ikan ketemu. Kalau tempe tahu tuh setiap hari teman. Makanan pokok. Oh, luar biasa. Tapi nggak apa-apa ya tadi ya, filosofinya kan menurut Ustaz Soleh ini hidup sederhana. Nanti pada akhirnya dia kelak suatu saat nanti ya akan terbiasa dengan kesederhanaan Ustaz. Baik. Ini ngomong-ngomong Ustaz Soleh, kita udah bincang-bincang. Kayaknya ini melihat agak serak, ini Ustaz, ada DM Coffee Shop ini Ustaz Soleh. Boleh di spill nih? Boleh. Dari mana ini DM Coffee Ustaz Soleh? Ini punya pondok sendiri apa gimana Ustaz Soleh? Nah ini Ustaz, salah satu badan usaha pesantren Darul Mughni adalah di dalamnya ada DM Cafe Ustaz. Ada DM Cafe ya. Nah ini jadi DM Cafe. Anak-anak berasa di kafe Ustaz. Oh, jadi kalau santri mau ke kafe ini ini ya. Ya. Tinggal datang ke DM Coffee-nya. Tinggal datang ke DM Coffee. Jadi betul-betul merasa kayak di mall Ustaz. Baik, Ustaz. Boleh saya cobain Ustaz? Boleh. Ini luar biasa Ustaz. Luar biasa. Kita cobain. Dikocok dulu kali ya, biar enak. Iya, dikocok dulu. Ustaz Soleh, kira-kira kalau nih para sobat madani yang ada di luar sana pengen ngelihat fasilitas pondok secara virtual, bisa apa tidak kira-kira? Bisa Ustaz. Bisa ya? Bisa. Langsung saja kita tayangin kali ya.
kita Siap. tayangin sambil berjalan, Ustaz bisa melihat para sobat madani, ya calon wali santri ataupun yang lainnya melihat virtual tentang Darul Mughni ini. Siap Ustaz. Siap, Ustaz. Pondok Pesantren Darul Mughni Al-Maliki adalah sebuah pesantren yang terletak di Jalan Kelapa Nunggal, Desa Cikahuripan, Kampung Cibeber 2, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pondok pesantren yang dirintis pada pertengahan Juli tahun 1999 oleh Abi Kiai Haji Mustofa Mughni MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Kini dengan seluas kurang lebih 10 hektar dengan sekitar 40% dari bangunan dan 60% untuk lahan terbuka hijau, menjadi identitas Pondok Pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Dengan pola pendidikan yang terpisah, yaitu asrama santri putra dan asrama santri putri. Adapun fasilitas-fasilitas santri putra, yang pertama asrama, dengan kapasitas asrama kurang lebih 45 santri per kamar, ditambah 4 orang pengurus dan 1 orang guru pembimbing yang tinggal 24 jam di pesantren. Ruang kelas dengan kapasitas 40 santri di setiap kelasnya, ditambah 1 wali kelas yang tinggal 24 jam di pesantren. Yang ketiga, kamar mandi putra yang berjumlah kurang lebih 80 kamar mandi dan dilengkapi instalasi pengolahan air limbah atau disebut dengan IPAL. Adapun fasilitas santri putri, yang pertama asrama, dengan kapasitas asrama kurang lebih 45 orang per kamar, 4 orang pengurus, dan 1 orang guru pembimbing. Yang kedua, ruang kelas dengan kapasitas kurang lebih 40 orang, ditambah 1 wali kelas yang tinggal 24 jam di pesantren. Yang ketiga, kamar mandi putri yang berjumlah kurang lebih 120 kamar mandi, dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah atau yang disebut dengan IPAL. Adapun sarana dan prasarana pesantren antara lain Masjid Pesantren Al-Mustofa dengan kapasitas kurang lebih 5.000 orang dan merupakan sentral activity dan bangunan paling ikonik di Pondok Pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Dapur umum pesantren dengan dilengkapi menggunakan 2 mesin steamer. Bagian keuangan pesantren dan mesin ATM bekerjasama dengan sistem perbankan syariah, yaitu Bank BSI Syariah. Language Center atau Markazul Lughah, pusat pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Aula serbaguna, dilengkapi fasilitas Videotron.
dan adapun fasilitas-fasilitas penunjang antara lain DMart, Darul Mugni Chicken, koperasi, percetakan, bordir, laundry, klinik madani, DM Trans, Baik, Ustaz Soleh. Sebelum kita memasuki segmen selanjutnya, kita sapa-sapa dulu lagi para sobat madani. Barangkali sudah ada yang ingin bertanya, ya. Kita tampilkan dulu, Ustaz Soleh, kira-kira apa saja pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Darul Mugni ini. Siap, Ustaz. Sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para sobat madani, Ustaz Soleh, boleh kira-kira dikasih tahu, Ustaz Soleh, kalau ada wali santri nih yang mau masuk ke Darul Mugni, caranya gimana, Ustaz Soleh? Caranya gimana, Ustaz Soleh? Caranya gampang sekali, Ustaz. Bagi yang pengen daftar masuk ke Darul Mugni, tinggal di barcode aja, Ustaz. Barcode bisa masuk di website Darul Mugni. Di sana ada pendaftaran, Ustaz. Pendaftaran tinggal di barcode, nanti muncul link pendaftaran. Ya, jadi mereka harus ngisi Google Form melalui link tadi, kemudian mereka mengikuti tes masuk, ya, datang ke pesantren. Setelah itu baru ketika sudah dinyatakan lulus, mereka menyerahkan persyaratan dan pembiayaan tadi, Ustaz. Berarti untuk tes ini mereka belum bayar yang tadi 7 juta itu? Belum, Ustaz. Oh, belum, ya. Mereka hanya biaya tes 100.000, Ustaz. 100.000. Ya, jadi anaknya tinggal mengisi link saja, Ustaz. Atau barcode ya, Ustaz Soleh, ya. Barcode. Ini kali ya barcode-nya, Ustaz Soleh, ya. Ya, benar, Ustaz. Nah, ini ada. Ini dia, ada ya. Ustaz. Ada. Ya, ini ada barcode yang bisa dilihat ya. Nah, jadi para calon wali santri bagi yang ingin mendaftar ini ada dua nih, Ustaz nih. Ada link untuk pendaftaran, ada link untuk mengetahui lokasi, Ustaz. Oh, baik. Biar nggak salah datang, Ustaz. Salah datang ya. Jadi di sini barcode-nya udah tersebar di IG juga ada, Ustaz Soleh, ya. Ada, Ustaz. Di IG, di official Darul Mugni semuanya ada, Ustaz. Darul Mugni official di IG, di Facebook, ya, kemudian di YouTube semuanya ada, Ustaz. Oh, jadi ini ada scan untuk mengetahui lokasi ya. Betul. Kemudian untuk pendaftaran. Ini kalau kita pengen tahu, Ustaz Soleh, Darul Mugni itu di mana, kira-kira ada nggak di Google Map ini, Ustaz Soleh, sebetulnya? Ada, Ustaz. Ada ya? Ada. Berarti boleh hanya barcode atau boleh ketik, Ustaz. Ketik ya? Darul Mugni Al-Maliki Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal ya. Karena ada Darul Mugni Cisarua, Ustaz. Oh, ada lagi. Ada lagi, itu Darul Mugni 2. Tapi masih punya Darul Mugni? Punya Darul Mugni. Masih punya Darul Mugni. Namun di sana khusus untuk tahfiz. Oh, untuk tahfiz ya. Untuk tahfiz. Jadi para santri yang sudah lulus aliyah di Darul Mugni yang ingin mendalami Al-Qur'an, ingin menjadi hafiz Al-Qur'an, nanti mereka diarahkan untuk masuk ke Darul Mugni 2 di Cisarua, Megamendung, Ustaz. Baik. Kalau tadi melihat banyaknya santri di tayangan itu, Ustaz Soleh, kira-kira santri ini lebih dominasi itu secara demografi itu dari daerah mana aja sih, Ustaz Soleh? Secara tentunya dari Jabodetabek, namun
untuk saat ini peringkat tertinggi masih berada di wilayah Bekasi, Ustaz. Bekasi sesuai. Bekasi, Karena memang secara daerah Kelapa Nunggal ini mepet ke Bekasi, Mepet ke Bekasi. kemudian ke Jadi, Cikarang ya, Cikarang. Jadi, Cibarusa, ujungnya Bogor saat ini. ujungnya Bogor ya. Ujungnya Bogor. Ya lebih dekat, kita langkah selangkah udah Bekasi, Ustaz. Apalagi udah ada tol ya sesuai. Apalagi udah ada tol, ini Wah. amat sangat mudah sekali. Jadi dari arah Jakarta, arah Bogor, Betul. kemudian arah Bandung ataupun arah manapun bisa keluar tol kota wisata sesuai ya. Betul, kota wisata. Paling dari arah tol exit kota wisata ke Darumugni ini hanya sekitar 15 sampai 20 menit ya sesuai. Betul, Ustaz. 15 atau 20 menit, Ustaz. 15 sampai 20 menit ya. Baik, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan para wali santri atau para netizen, para sobat madani. Boleh ditampilkan? Pertanyaannya dari @lina0231. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, maaf mau tanya, pendaftaran tahun ajaran 2025 mungkin ya, 2025 2026 mulainya kapan Sasoleh itu? Baik, alhamdulillah Ibu Lina tadi Ibu ya, Ustaz. Lina. Ibu Lina, alhamdulillah kita dari tanggal 5 Januari kemarin sudah membuka dan memulai pengetesan, Ustadz. 5 Januari. 5 Januari dan sampai hari ini sudah masuk 641, Ustadz. Calon gitu. Calon yang akan masuk itu sudah sampai 641 orang. Waduh, kira-kira kuotanya berapa tahun ini Sasoleh? Kuotanya biiznillah kalau Allah mengizinkan kita 800, Ustaz. 800 sampai 1000 lah ya. Kurang lebih 800 sampai 1000. Sampai 1000. Sampai 1000. Wah, sekarang sudah sampai 641. 41. Wah, ini sepertinya para calon-calon wali santri ini Jangan harus sampai telat, Ustaz. jangan sampai telat Jangan Sasoleh ya. sampai telat. Tentunya kita bagaimanapun berusaha sekuat tenaga kita untuk menerima, Ustaz. Baik. Ya. Namun pastinya yang kita tampung ini kan orang, Ustaz. Betul. Bukan barang. Betul. Kalau barang kita tumpuk-tumpuk aja. Betul. Makanya tetap nanti walaupun kita terus buka ya sampai nanti kuota terpenuhi ya, tentu sahabat madani jangan sampai kelewatan, Ustaz. Jangan sampai kelewatan ya, Dan karena dari ketinggalan. tanggal 5 Januari Betul. sampai 15 Januari sudah hampir 10 hari, sudah 641. 641. Betul, Ustaz. Berarti kalau dihitung kuotanya sisa hampir 150 lagi ya. Betul, Ustaz. Waduh, Udah jangan last sampai minute. telat, baru 10 hari ini Sasoleh ya. Baru 10 hari. Kira-kira Sasoleh bagi yang sudah daftar nih, mereka kan bertanya-tanya nih ya. Tesnya tuh apa? Tesnya yang bagi yang ingin mendaftar, Ustadz, yang pertama mereka dites tentang Al-Quran dan Tajwid, Ustadz. Al-Quran dan Tajwid. Kemudian yang kedua menulis Arab dan Latin, menulis Arab dan Latin, Baik. Ustadz. Kemudian ada tes matematika dasar. Matematika dasar. Kemudian ada interview, Ustadz. Ada interview. Nah, ini untuk tes awal, Ustadz. Jadi belum semua materi yang kita ujikan, Ustadz. Ya, tapi lebih kepada tadi Al-Quran, Ustaz. Paling utama baca Quran lah ya. Baca Quran. Kenapa? Karena dari Al-Quran inilah nanti mereka bisa akan mengikuti kegiatan dan pembelajaran di pesantren, Ustaz. Baik. Kalau Quran udah bisa, tinggal dipoles bahasa Arab, Ustaz. Tinggal dipoles tafsir hadisnya. Tapi kalau Qurannya belum bisa, ya itu yang agak mungkin agak terlambat, Ustaz. Berarti kira-kira ada kemungkinan ditolak nggak Sasoleh? Kalau yang bagi nggak lulus tuh, yang belum bisa baca Quran atau seperti apa? Bagi mereka yang belum baca Quran, nantinya kita takhususkan di kelas PK, Ustaz. Baik. Program khusus, jadi mereka nanti lebih diintensifkan. Karena pada dasarnya mereka ingin mondok itu udah syukur alhamdulillah ketimbang mereka belajar mungkin di sekolah umum. Artinya mereka punya semangat yang kuat untuk mendalami ilmu agama. Tentunya kita jangan sampai menolak, Ustaz. Baik. Selain daripada nerima lulusan SD atau MI, apakah Darul Mugni ini juga menerima lulusan SMP ataupun MTS dari luar? Yang akan lanjut ke aliyah, Ustaz. Lanjut ya? ke aliyah. Alhamdulillah, Ustaz. Dari tahun ke tahun Darul Mugni menerima bagi lulusan SMP atau MTS yang akan lanjut ke aliyah, tentunya dengan melalui pengetesan juga, Ustaz. Sama tesnya seperti tadi. Kurang lebih sama, namun ada tambahannya, Ustaz. Apa tuh tambahannya? Tambahannya mereka nanti dites kemampuannya berbahasa Arab, Bahasa Arab. kemudian bahasa Inggris,
Kemudian membaca kitab kuning Ustaz. Baca kitab kuning. Baca kitab kuning. Yang ini barangkali tidak semua mampu untuk melewati materi-materi tadi Ustaz. Baik. Soalnya tadi kalau kita lihat di tayangan ini Darul Mugni ini berdiri sejak tahun 99 ya sebagai cikal bakal awal mula Bapak Kiai membeli tanah saat itu ya. Iya betul. Berarti kalau sampai tahun 2024 atau 2025 ini Darul Mugni ini sudah mengeluarkan berapa angkatan kurang lebih Sasole? Sampai hari ini kurang lebih ada 19 angkatan Ustaz. 19 angkatan. 19 angkatan. Dan yang akan besok lulus di tahun 2025 ini angkatan ke-20. Oh, berarti ini kelas 6 sekarang ini atau kelas 12 sekarang ini adalah angkatan ke-20. Angkatan ke-20. Tahun ini akan mengeluarkan 20 berarti angkatan yang ke-20 ya. Angkatan ya ke-20. Berarti betul, sudah Ustaz. Banyak ya alumni-alumninya. Banyak Ustaz itu. Sudah banyak ya. Alhamdulillah. Kalau melihat dari rasio kelulusan Sosole. Betul Ustaz. Boleh dong ini para wali santri atau calon wali santri pengen tahu Sosole. Kira-kira nih lulusan Darul Mugni ini bisa melanjutkan kemana Sosole? Baik Ustaz. Alhamdulillah para alumni Darul Mugni Ustaz yang sudah lulus dari Darul Mugni, mereka bukan hanya bisa melanjutkan studi ke dalam negeri, tapi juga ke luar negeri Ustaz. Ke luar negeri? Ke luar negeri. Kemana aja tuh Sosole? Ada yang ke Maroko, itu saat ini ada 28 orang Ustaz di Maroko. Alumni kita, alumni Darul Mugni? Alumni Darul Mugni Ustaz. 28 orang. 28 orang. Di Mesir pun ada Ustaz. Ada 11 orang. Kemudian di Yaman ada 7 orang. Ada di Dubai Ustaz yang terbaru. Di Dubai juga ada Sosole? Di Dubai juga ada Ustaz. Ya, itu kurang lebih ada 10 orang. Dan di Turki Ustaz. Turki Ustaz juga dari Turki kan? Oh. Turunan Kidul. Turunan Kidul. Di Turki ada Ustaz 2 orang. Ya, 2 orang. Itu yang di luar negeri. Yang di dalam negeri banyak alumni-alumni kita yang masuk ke perguruan tinggi Ustaz. Ada UIN Jakarta, ada UIN Bandung, UIN Jogja, ada UPI, ada UNPAD, IPB, UI bahkan ada Ustaz. UI juga ada ya? UI juga dan lain-lain. Kalau yang swasta saya nggak sebutin Ustaz. Oh baik. Karena saking banyaknya saking banyaknya jumlah alumni yang sudah mengeluarkan 20 angkatan ini tersebar di berbagai macam kampus Sosole ya. Betul Ustaz. Baik Sosole. Biasanya kan kalau kesan alumni pesantren ini paling jadi ustadz gitu, paling jadi guru ngaji gitu. Ini berdasarkan database yang ada nih Sosole, kira-kira alumni Darul Mugni ini udah pada jadi apa Sosole? Baik Ustadz. Ada alumni kita Ustadz yang lulus Darul Mugni, dia lanjut ke UIN Bandung Ustadz. UIN Bandung. Jurusan pariwisata, dari pesantren jurusan pariwisata. Kemudian beliau menjadi chef Ustadz. Jadi chef di Qatar Ustaz. Oh di Qatar. Itu angkatan ke-5, namanya Ustadz Rudi Ramadan Ustaz. Jadi karena pengalaman masak di pondok kali ya? Mungkin Ustaz. Mungkin ya, sering khidmat bagian dapur, sekarang jadi chef mendalami kuliahnya jurusan pariwisata, jadi chef di Qatar Ustaz. Baik. Jadi walaupun dari pesantren paling bisa apa? Nyatanya ada yang jadi chef. Bahkan ada yang jadi manajer di Bank Muamalat Ustaz. Jadi manajer juga ada? Ada manajer di Bank Muamalat. Baik. Kemudian yang jadi TNI banyak. TNI ada juga? Ada juga Ustadz. Yang siap membela negara Ustadz. Baik. Kemudian ada yang jadi Polri, yang bidan, perawat, ya. Bahkan pengusaha juga banyak Ustadz. Pengusaha banyak juga ya. Jadi paling tidak mereka sudah dibekali basic agama Ustadz. Harapan Bapak Kiai apapun profesinya, pagi antum tugas, siang jangan lupa meninggalkan taklim, jangan sampai meninggalkan taklim Ustaz. Luar biasa, benar-benar Darul Mugni ini paket komplit. Paket komplit karena mungkin tadi kali artinya dengan manhaj perpaduan ini artinya memadukan salafiyah, kemudian modern, kemudian umumnya juga kita di bawah Kemenag gitu ya. Sehingga dengan memiliki ijazah legal dari negara ini, apalagi tadi akreditasinya adalah A+. Barangkali dengan akreditasi A+ inilah yang mengantarkan alumni-alumni kita bisa kuliah di berbagai luar negeri maupun di dalam negeri. Alhamdulillah ya. Dan tadi alhamdulillah profesinya banyak sekali ya. Karena di kelas 5 ini Ustadz, mereka diberikan pembelajaran laptopisasi Ustadz. Laptopisasi. Gimana tuh maksudnya laptopisasi itu? Jadi para santri dibekali
maktabah syamilah, kemudian mausu'ah, sehingga mereka bisa bedah makalah, bisa presentasi, dilatih mereka untuk terbiasa mengetik baik Arab dan Inggris, dan ini amat sangat banyak manfaatnya. Termasuk juga mereka diberikan untuk mendesain, Ustaz. Ini kalau kita lihat banyak benar-benar ini adalah karya-karya santri, Ustaz. Luar biasa. Nah, itulah Dan saya dengar juga termasuk semua SDM yang ada di Darul Mugni ini adalah alumni, saya Soleh. Betul, mulai Ustaz. bagian IT-nya, bagian kelistrikannya. Betul, Ustaz. Ya, kemudian juga bagian adanya podcast ini pun juga alumni semua nih potensinya. Ustaz. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah ya. Berarti Cikal bakalnya ketika mereka jadi santri, Ustaz. Berarti jangan ragu ya. Jangan ragu memasukkan anak ke Darul Mugni, paket komplit pokoknya ya. Yang jadi kameramen banyak, Ustaz. Berarti bukan ada istilah biaya murah bukan berarti murahan. Bukan ya. Bukan. Biaya murah, terjangkau, tapi untuk bicara kualitas boleh dilihat. Kalau tadi berbincang-bincang saja Ustaz Soleh ya, mungkin buat membuktikan para sobat madani nih ya, takutnya nih para sobat madani beranggapan itu mah hanya omongan belaka tanpa bukti. Betul. Kita boleh tunjukkan Ustaz Soleh ya? Boleh, Ustaz. Boleh tunjukkan. Boleh. Nah, ini dia Ustaz Soleh. Saya tadi ketika keliling-keliling pondok Ustaz Soleh, ada ini Ustaz Soleh nih. Nah, ya. Bisa dilihat ini. Nah, ini Ustaz. Ini adalah piagam penghargaan dari Bupati Bogor, Ustaz. Sebagai penghargaan kepada Pondok Pesantren Darul Mugni Al-Maliki sebagai juara satu kategori Pondok Pesantren Khalafiyah Modern. Pondok Pesantren modern ya. Modern, tingkat Ustaz. Kabupaten Bogor. Tingkat Artinya Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor ini terbaik, Ustaz. Pondok modern terbaik di Kabupaten Bogor, Ustaz. Bogor. Ini piagamnya, Ustaz. Piagam dari Bupati ya. Dari Bupati. Baik, buat makin meyakinkan para sobat madani, kita tunjukkan juga karena namanya piagam kan bisa diedit ya. Betul, Ustaz. Bisa diedit, bisa di-download. Kita langsung tunjukkan saja. Ini dia. Tadi saya keliling-keliling pesantren, luar biasa. Ternyata benar Darul Mugni ini. Nah, bisa dibantu Ustaz Soleh ya? Siap, Ustaz. Nah, bisa kita lihat ini adalah Bapak Kiai kita ya. Bapak Kiai Mustafa Mugni, pimpinan selaku dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Mugni Al-Maliki, menerima hadiah langsung dari Ustaz. Bupati sebagai kategori Pondok Pesantren modern terbaik di Kabupaten Bogor. Luar biasa. Jadi apa yang membuat ragu kalau gitu Ustaz Soleh? Apalagi yang bikin ragu, Ustaz? Apalagi segera Ustaz Soleh ya. Baik, kita baca-baca lagi Ustaz Soleh, ini ada komentar dari Agus Nur Salim. Ustadz mau tanya, kalau pembagian makan itu gimana? Sedangkan santri itu ribuan. Wah, bener Ustaz Soleh itu. Luar biasa. Santrinya kan tadi 3.800. Betul, Ustaz. Makanya gimana Ustaz Soleh? Makanya gini. Jadi begini, Ustadz. Jadi para santri itu di setiap kamar oleh para musyrif kamarnya mereka sudah menyiapkan makanannya, Ustaz. Baik. Ya, jadi bukan kita ngantri sebanyak 4.000 orang, bukan, Ustaz. Bukan. Tapi kita bagi per setiap kamar ada penanggung jawab yang memang nanti membagikan anggotanya, Ustaz. Kurang lebih 30 sampai 40 orang sehingga. Baik, contoh Ustaz Soleh misalnya hari ini menunya ayam, Ustaz. Gimana Ustaz Soleh cara baginya? Cara baginya nanti para pengurus kamar, musyrif kamar mereka membagikan untuk anggotanya yang jumlahnya tadi 30 sampai 40 sehingga dijamin nggak ada yang nggak kebagian, Ustaz. Oh, baik. Berarti per kamar itu tadi ada 40 orang kurang lebih, Ustaz. Kemudian tersedia ada 40 ayam di situ ya. 40 ayam, kemudian berikut nasinya. Sehingga nanti santri itu anak-anak akan antri hanya 40 orang di kamarnya saja. Saat itu sangat menghemat waktu. Sangat menghemat waktu. Jadi tidak antri panjang ribuan gitu ya. Betul, tidak, Ustaz. Dan pasti terjamin makan dong. Terjamin, Ustaz. Nggak mungkin nggak kebagian. Nggak mungkin nggak kebagian. Nah, kalau kira-kira santri nggak mood dengan menu makannya Ustaz Soleh. Nggak mood dan dengan menu makan ada DMC. Ustaz. Ada DMC chicken ya. Ada kantin, Ustaz. Ada kantin. Dengan menu-menu variatif yang berbeda. Baik Ustaz Soleh. Begitu ya dari pertanyaan mengenai makan. Selanjutnya kita baca lagi Ustaz Soleh pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat madani. Dari Mama Aska Alparik. Assalamualaikum Ustadz.
berapa santri per kamarnya? Nah, tadi Ustadz kurang lebih 30 sampai 40. Kurang 40 lebih. orang. Tahun kemarin hanya 35 Ustadz. Itu kira-kira luas kamarnya segimana Ustaz Soleh? Luas kamarnya kurang lebih 8 kali 9 Ustadz. 8 kali 9 ya. 8 kali 9. Jadi posisi kamarnya itu dikelilingi lemari. Betul. Kemudian Ustadz, anak-anak tidur di depan masing-masing. betul. Tadi udah kita tampilkan suasana kamar Ustadz. Suasana kamar. Yang memang tertata rapi dan bersih dan sangat cukup lah buat mereka. Berarti tidak tumpuk-tumpukan ya? Tidak Ustadz. Dijamin tidur nyaman ya? Nyaman Ustadz. Kira-kira tidurnya pakai kasur apa gimana Ustaz? Tentunya buat para santri baru mereka mempunyai kasur Ustadz. Kasur ya. Walaupun biasanya santri kalau udah ngantuk di mana aja tidur Ustadz. Betul Ustaz. Di bangku juga tidur. Itu makanya pengalaman antum ketika mondok ya? Iya betul. Ya. Cuma bedanya mungkin kalau untuk masalah tidur nggak pakai ranjang kali ya kalau di sini ya. Nah itu Ustadz, memang tadi kita bagaimana untuk melatih kesederhanaan. Jadi dengan seperti itu artinya mau yang mohon maaf orang kaya sekalipun, mau orang yang menengah maupun orang yang secara ekonomi di bawah, tapi ketika berada di Darul Mughni ini semuanya sama ya. Semuanya jadi sama, tidak ada diskriminasi atau perbedaan. Ya baik. Kita baca-baca lagi pertanyaan selanjutnya Ustaz Saleh. Dari Siti Julaiha Channel, ada biaya daftar ulang gak Ustadz setiap tahunnya? Nah lagi-lagi Ustadz Soleh ini pertanyaan. Sebab nih dengar-dengar Ustadz Soleh yang saya tahu baik sekolah SD maupun MI, MTS ataupun sekolah umum bahkan pesantren sekalipun biasanya setiap naik kelas itu ada biaya daftar ulang. Nah, Darul Mughni seperti apa Ustadz Soleh? Di Darul Mughni sendiri ya tentunya pasti ada, karena kan kita butuh untuk pemeliharaan, maintenance. Baik dari fasilitas pesantren, kelas, meja dan lain sebagainya. Tapi ini lagi-lagi paket murah Ustadz. Paket murah lagi? Paket murah. Sama tadi masuknya daftar ulangnya seperti kayak awal 7.800.000. Enggak. Bukan seperti itu. Gimana? Hanya 250.000 Ustadz. Berarti anak kelas 7 naik ke kelas 8. Betul. Hanya 250.000. 250.000 luar Ustadz. Biasa. Bukan 7 juta lagi Ustadz. Enggak seperti masuk awal lagi. Tidak seperti masuk awal lagi Ustadz. Nah bagaimana kalau buat anaknya ingin melanjutkan dari sanawiyah kemudian ke aliyah Ustaz Soleh? Bagi para wali santri dan santri yang memang sudah duduk di kelas 3 sanawiyah ingin lanjut ke aliyah ini dapat paket murah lagi Ustaz. Paket murah lagi. Hanya 1 juta Ustaz. 1 juta? 1 juta. Berarti enggak seperti daftar. Enggak Ustaz. Dari awal lagi? Enggak dari awal lagi. Enggak awal lagi. Luar biasa. Jadi apalagi yang meragukan sebetulnya ya buat masuk ke dalam Mughni ya. Betul gitu. Ustaz. Tadi sudah disaksikan fasilitasnya yang luar biasa. Betul, gitu. Ustaz. Kemudian secara geografis pun Darul Mughni ini sangat terjangkau. Terjangkau Ustaz. Ya dari berbagai macam kota besar. Betul. Gitu. Yang paling utama paket murahnya tadi ya. Betul, murah tapi bukan murahan, tapi murah bukan murahan. Berkualitas. Berkualitas. Baik, kita baca-baca lagi pertanyaan selanjutnya dari netizen, dari Sobat Madani. Dari pertanyaan selanjutnya dari Kiting Aje. Assalamualaikum Ustadz, ada apa aja sih ekskul di Darul Mughni? Wah iya Ustaz Soleh ya. Jadi santri ini tadi Ustaz Soleh ya, artinya di Darul Mughni ini tidak cuma sekedar ngaji ya, nggak cuma sekedar ngaji, nggak cuma sekedar sekolah, pun juga santri-santri kita harus dibarengi dengan ekskul. Kira-kira nih pertanyaan dari Sobat Madani, ekskul di dalam ini ada apa aja sih Ustaz Soleh? Baik Ustaz. Boleh dulu di bidang olahraga dulu lah. Baik. Tentunya kita yakin bahwa para santri mereka mempunyai potensi masing-masing Ustaz. Oleh Allah diberikan kelebihan, baik di bidang seni ataupun di bidang olahraga. Baik. Di bidang seni Ustadz ada MTQ. Ya, ada apa namanya qiraat Ustadz. Ada Jamiatul Qura, maaf. Baik. Ada Jamiatul Qura bagi mereka yang ingin mendalami takhusus qiraat Al-Qur'an, mereka nanti bisa bergabung di Jamiatul Qura. Kemudian ada Jamiatul Khutobah Ustadz. Ya, para mereka yang ingin takhusus mendalami, ingin menjadi orator, pidato, ya, bisa bergabung di kumpulan para dai-dai. Baik. Ada kaligrafi Ustaz. Ada kemudian di samping itu di seni
solis Ustaz, ada hadro, ada marawis, ada qasidah. Marching band tadi katanya. Marching band juga seni Ustaz ya. Marching band itu yang lagi ngehit Ustaz. Lagi ngehits ya. Lagi ngehit itu. Iya. Dengar selalu juara ya setiap kali event ya. Bahkan bukan hanya tingkat kabupaten, provinsi Jawa Barat, nasional, bahkan internasional pernah Ustaz. Dengar pernah mengalahkan beberapa kampus besar ya. Betul Ustaz, alhamdulillah. Ini yang lagi ngehit, yang lagi naik daun Ustaz itu marching band Darul Mughni. Olahraganya, ada futsal Ustaz, ada tentunya futsal. menjadi favorit, ada bulu tangkis, ada tenis meja, ada voli, kemudian ada silat Ustaz. Ada silat. Dan ada kolam renang. Ada kolam renang sebentar lagi ya. Baik Ustaz Soleh, karena waktu yang membatasi pertemuan kita di malam hari banyak nih Ustaz. Iya, artinya ini sebetulnya antusias atau animo netizen ingin tahu seputar tentang Darul Mughni ini masih amat sangat tinggi Ustaz Soleh. Nanti akan kami adakan kembali pertemuan ini. Nggak berasa udah jam berapa Ustaz ini? Udah 8:30 Ustaz Soleh. Luar biasa ini. Luar biasa ya kita. Ya sudah 8:30. Jangan lupa follow akun Darul Mughni baik di TikToknya maupun di YouTube-nya maupun IG-nya, yaitu Darul Mughni Official. Di sana seluruh bentuk kegiatan maupun informasi terkait Darul Mughni akan ditayangkan, akan bisa live juga. Seluruh kegiatan pesantren akan terliput di media kami, yaitu Darul Mughni Official. Jangan lupa follow, kemudian like, comment, and share. Saya ucapkan terima kasih kepada para sobat Madani yang sudah setia sampai saat ini menyaksikan tayangan kami di podcast Darul Mughni. Insya Allah nanti kita akan mengadakan kembali podcast Darul Mughni menginformasikan seputar Darul Mughni Al-Maliki. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada para sobat Madani, jangan ragu memasukkan putra putri Bapak Ibu ke pondok pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Insya Allah putra Bapak Ibu akan menjadi anak yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Pesantren Darul Mughni saja. Baik, Soleh, terima kasih. Siap Ustaz, siap. Ya. Saya juga sebagai narasumber kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Soleh atas waktunya, dan saya juga atas nama Diderin Arianto sebagai host mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.